Kantor Pegadaian Cabang Mamuju di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar, ramai didatangi warga perpanjangan kredit emas, Rabu, 9 April 2025. Fenomena ini mengindikasikan tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kredit emas Pegadaian dan memperpanjang jangka waktunya. Perpanjangan kredit ini dilakukan ketika nasabah belum mampu melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan memilih untuk memperpanjang masa pinjamannya. Kepala Unit Pelayanan Pegadaian Cabang Mamuju Abdul Samad mengatakan, pasca Lebaran ruang pelayanan di Pegadaian tersebut mengalami lonjakan. Rata-rata yang datang itu ibu-ibu yang perpanjang kembali kreditnya setelah jatuh tempo, ungkap Abdul Samad saat ditemui di ruang kerjanya kantor Pegadaian Cabang Mamuju. Lanjut Abdul Samad mengatakan, lonjakan nasabah tersebut terjadi sejak kemarin. Abdul Samad menambahkan, selain dari emas di Pegadaian Cabang Mamuju tersebut juga menerima berbagai macam barang gadaian seperti handphone, laptop, kamera dan barang elektronik lainnya. Abdul Samad mengatakan, untuk saat ini keinginan masyarakat memiliki emas semakin tinggi. Abdul Samad mengimbau untuk terus budayakan menabung emas atau investasi emas karena saat ini terus mengalami kenaikan. Tahun ini saja sudah luar biasa kenaikan harga emas sudah 20%, padahal baru memasuki bulan Maret dan bahkan diprediksi akan lebih naik, tutupnya. Kita lihat di pasca Lebaran ini bagaimana tren di Pegadaian sendiri masyarakat bagaimana perilakunya begitu Pak? Iya, setelah Lebaran itu tentunya memang akan membludak antrian di ruang nasabah ya. Jadi rata-rata yang datang tuh ibu-ibu yang ingin memperpanjang kembali kreditnya setelah libur panjang kemarin jatuh tempo. Padahal sebenarnya tuh Pegadaian saat ini sudah bisa memperpanjang kredit lewat Pegadaian digital, online, atau bisa lewat Alfamidi, Indomaret itu sudah bisa. Tapi kenapa masih banyak yang membludak? Itu karena ibu-ibu yang masih awam dengan teknologi, sehingga tahunya harus antri di loket Pegadaian itu sendiri. Kalau terhitung sehari kemarin itu ada berapa pelanggan yang memperpanjang? Iya, kalau jumlah pelanggan untuk hari kemarin kurang lebih 60 nasabah, ya itu hanya untuk memperpanjang. Kita belum memperhitungkan yang gade emas itu sendiri, ya. Jadi kalau gade emas itu kurang lebih 35 nasabah, ya, dengan beragam pinjaman dengan jaminan emas tentunya. Kalau untuk gadenya sendiri itu Pak apa-apa saja? Ya, untuk kalau di Gade sendiri kita terima emas bisa, berlian bisa, elektronik, handphone bisa, laptop juga bisa, kamera juga bisa. Kalau kebanyakan yang kemarin yang Gade itu apa? Ya, kalau kebanyakan kemarin Pak itu masih didominasi oleh emas itu sendiri. Kalau untuk gadenya per gram di sini berapa? Ya, jadi kalau standar taksiran emas kita saat ini kurang lebih 1.500.000 per 24 karatnya. Atau kalau emas 23-nya itu untuk 20 karat kurang lebih 1.200.000 per gram. Seperti itu. Oh iya. Kalau kita lihat kondisi ekonomi yang sekarang ini, apakah ke depannya kalau kita lihat akan banyak lagi masyarakat yang akan menggadai atau seperti apa biasanya itu Pak perilaku? Iya, kalau melihat kondisi ekonomi saat ini setelah efek Trump kemarin menaikkan tarif pajak ya, di seluruh negara termasuk Indonesia kebagian 34%, animo masyarakat untuk memiliki emas semakin tinggi ya, sehingga dengan makin banyaknya emas di masyarakat tentunya akan menambah peluang untuk digadaikan nantinya, karena saya rasa masyarakat sudah teredukasi bahwa ketika membutuhkan uang itu menjual emas itu kesalahan besar, karena kan emas akan naik di kemudian hari. Sehingga pilihan yang tepat itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.